Setelah sekian lama absen, Inara Rusli akhirnya hadir di sidang cerai melawan Virgon Tambunan yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Barat kemarin siang. Dalam sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli dari pihak Inara itu, hadir 2 orang saksi untuk menguatkan materi gugatan Inara terkait uang mut'ah dan idah, harta gonogini serta hak atas royalti. Seperti diketahui, Inara menggugat uang mut'ah dan idah sebesar 12 miliar, menuntut harta gonogini berupa rumah, tanah, dan apartemen yang nilainya ditaksir 60 miliar, plus menggugat royalti atas 2 lagu yang diciptakan selama pernikahan, yaitu Bukti yang diciptakan Virgon untuk Inara dan Surat Cinta untuk Starla yang diciptakan Virgon untuk Starla, putri sulungnya. Hari ini kita manggil saksi ahli ya, mungkin udah bisa maju dikit buat jelasin. Agenda hari ini pemeriksaan saksi ahli. Kita hadirkan 2 saksi ahli. Pertama adalah Prof. Dr. Haji Aden Rosadi dari UIN Sunan Jati ya Prof? Ya. Dan kedua saksi ahli dari bidang haki terkait royalti, Dr. Andrew dari UKI. Ya, tadi di persidangan kita menyampaikan beberapa pendapat hukum ya. Pertama terkait tentang hak suami dan istri, terutama tentang harta bersama. Kemudian yang kedua terkait tentang harta istri dan harta suami, termasuk juga harta yang diperoleh istri atas pemberian suami, bagaimana status hukum dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga kita juga menjelaskan terkait tentang memposisikan hukum dari sisi nusus ya. Apakah masuk kategori nusus atau tidak. Jadi kita sudah jelaskan dari sisi hukum, terutama perspektif hukum Islam terkait tentang nusus ya. Tadi sudah kami sampaikan ke majelis hakim yang mulia. Jadi tadi terkait dengan haki, tadi saya sampaikan dalam persidangan bahwa pada prinsipnya hak intelektual dalam hal ini khusus ciptaan yang dihasilkan pada saat pernikahan itu harus menjadi harta bersama, termasuk segala turunannya. Biasa menyanyikan lagu itu harus ada pembagian juga. Nah ini yang kita pisahkan antara menyanyikan itu menjadi satu program jasanya dia untuk menyanyikan, ada effort kan. Tapi dalam konteks royalti itu pada saat lagu-lagu itu terbit di radio, terbit di kafe-kafe di mana nanti dihandle sama LMKN itu kan ada royaltinya. Dan royalti itu yang harus menjadi bagian dari dari harta bersama. Ya kan 12M itu kan nggak langsung ngegubrak di depan muka ya. Jadi sistemnya kan bisa bertahap. 12 miliar menyanggupi. Ada duit gue segitu kayaknya. Oke. Tapi rasa berat nggak? Berat ya berarti tentang nafkahi 12 miliar berat? Enggak, kalau itu kami sudah jawab semua di dalam jawabannya kita dan memang materinya berbeda dengan di sini. Dalam sidang yang berlangsung alot itu, Virgon tidak bisa hadir dan menyerahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukumnya. Yang pasti, untuk urusan harta gonogini dan royalti, Virgon tidak melakukan perlawanan untuk mementahkan materi gugatan Inara. Ia hanya ngotot memenangkan gugatan rekonvensi atau gugatan balik terkait hak asuh ketiga anaknya, sehingga 3 pekan lalu sempat menghadirkan saksi ahli dari psikolog dan pemerhati anak. Lantas apakah Inara yakin bakal bisa meredam gugatan rekonvensi Virgon? Aduh, lagi pusing ini belum selesai. Berdoa dimulai. Gimana Kak Inara? Enggak. Siap lah, orang udah ada lagi. Gimana sih? Dia pengen hubungannya sama Kak Inara baik-baik aja dengan Iyalah, repot tak kalau digerebek lagi. Tapi kan kemarin Kak Polda dia membantah adanya perzinahan gitu Kak. Iya membantah. Loh, dengan dia jalin hubungan baru lagi aja itu udah termasuk isi sendiri. Iya kan sidangnya belum kelar. Aku juga kalau misalkan sidang belum kelar tiba-tiba ada gandengan baru juga aku juga berhak loh untuk dituntut sama dia. Hah? Inaranya sendiri kemarin bilang belum ada bercerai, apa sendiri udah siap atau gimana? Gimana yang ngejawab ya? Aku hari ini di sini loh. Sidang cerai itu udah masuk tahap-tahap akhir gitu, maksudnya pertanyaannya agak gimana ya, sama-sama udah siap lah lahir batin semuanya, karena pilihan untuk dari awal untuk bercerai kan karena emang aku nggak mau berkonflik lagi ya di depan anak-anak terutama, nggak bagus untuk mereka pertumbuhan mereka, jadi ya udah. Dan mungkin kalau dari sisi lain mungkin memang udah nggak jodohnya udah. Alhamdulillah uang sekolah masih dibayarkan, tapi kan untuk menunjang ke sekolahnya kan aku yang cari gitu.
lumayan karena kan akomodasi semua tetap berjalan ya. Untuk sampai ke sekolah kan anak butuh supir kan belum bisa naik ojek sendiri ya, gitu. Bensin gitu. Sudah mantap bercerai, Inara menutup rapat-rapat pintu rujuk. Dalam kasus pidana yang tengah bergulir di Polda Metro Jaya, Inara juga mengaku tidak pernah mengulur itikat perdamaian seperti yang selama ini didengungkan oleh pihak Virgon dan Tenri Anissa, wanita yang diduga selingkuhan Virgon. Aku nggak pernah bilang aku mau damai, cuman aku bilang pihak sana minta untuk damai, cuman memang belum ada statement kan dari mereka. Jadi ya tergantung dari merekanya aja. Kalau misalnya memang mereka minta damai dan sudah disampaikan ke penyidik ya silakan aja, monggo aja kita atur waktu untuk bareng-bareng ketemu. Ya aku harus survive, terus aku mau ngapain kalau misalnya aku nggak bertahan, ya kan? Jadi ya mau nggak mau harus survive juga, harus move juga gitu. Aku nggak tahu mau ngomong apa ya, karena ya aku jalanin aja gitu. Mau aku stres kayak apapun ya tetap harus jalanin aja kan. Jadi ya udah serahin ke lawyer dan serahin ke Tuhan. Sehari sebelumnya, tepatnya Selasa lalu, Inara seolah sengaja menghindari pertemuan dengan Virgon. Setidaknya di Polda Metro Jaya, pertemuan antara Inara dan Virgon batal terjadi. Sedianya mereka dijadwalkan bertemu untuk gelar perkara kasus dugaan perzinahan yang dilaporkan Inara. Namun Inara hanya diwakili Arjana Bagaskara, kuasa hukumnya. Sementara Virgon dan Tenri Anissa datang bersama tim kuasa hukum masing-masing. Benarkah Virgon dan Tenri yang dilaporkan Inara sepakat untuk melawan Inara hingga ke meja hijau? Yang diajukan Ibu Inara, Pak Virgon, dan juga dari Mbak Tenri. Jadi tiga-tiganya dipertemukan hari ini. Untuk perdamaian saya tidak bisa komentar terlalu banyak karena kita lihatlah beberapa minggu depan apakah hal itu akan terjadi atau tidak. Kalau kita berbicara seperti itu tentunya arahnya ke sana. Apa dari Bang Virgon ada komunikasi dengan Inara nih sampai sekarang? Jadinya ini mengarahnya ke restorasi Jatis, Bang. Komunikasi sama sama anak-anak. Tunggu ya. Terakhir tadi aja masih titip-titip kartu asuransi ya buat anak-anak. Gitu-gitu aja sih kalau untuk urusan hukum. Aku serahin semua penuh ke tim kuasa hukum ya. Jadinya arahnya kemana aku serahin semua, aku percaya sama mereka sih. Soalnya kan kita tahu kalau laporan ini kan terkait ya ibaratnya apa dugaan apa namanya perselingkuhan. Jadi kan itu ranahnya privat. Jadi kita memilih untuk tidak membukanya lah. Betul. Tapi intinya ada suatu peristiwa kejadian-kejadian yang ditanyakan apakah itu betul. Kalau betul bagaimana ceritanya, kalau tidak ya tadi dijelaskan juga, dibantah semuanya. Iya, tadi ada beberapa pendapat yang sama kan juga ada konfrontirnya, juga ada konfirmasi dari supir dengan si Pak Virgon kan. Jadi ya antara mereka berdua dan saya sama dia, saya sama supirnya juga. Itu internal keluarga. Itu internal ya. Masih setelah mungkin beres semuanya ini urusan hukum, kita akan ketemu keluarga sama keluarga untuk ngomongin masalah gimana ke depannya untuk anak-anak dan itu bukan konsumsi publik, maaf ya. Poin pentingnya itu materi penyidikan, materi konfrontasi tidak bisa kami beritahukan lebih dalam lagi, tapi yang jelas hari ini ada 3 pihak yang dipertemukan. Enggak sih, nggak ada syarat-syarat. Kalau mereka memang mengajukan damai ya sudah. Kemarin Aku nggak ada. Belum, bukan jadwalnya aku. Jika kubu Virgon dan Tenri kompak, kubu Inara sepertinya terpecah belah. Pasalnya Susanti Agustina, kuasa hukum Inara, untuk 2 kasus dugaan perzinahan dan pencemaran nama baik tidak nampak hadir. Yang hadir justru Arjana Bagaskara, kuasa hukum perceraian Inara. Sebelumnya Susanti memang sempat mengecam Arjana yang terkesan menikungnya dari belakang. Lantas apakah mundurnya Susanti Agustina bisa merugikan Inara? Atau Arjana Bagaskara bisa menghadapi kubu Virgon dan Tenri? Aku juga ibarat. Iya makan dulu. Saya akan coba fasilitasi yang maksimal supaya tidak banyak hal lagi yang bisa dikorbankan lah. Kita sebagai lawyernya juga waktu itu Inara tidak menginfokan ke kita, malah
yang lucunya ini ada kadang-kadang nih dari saya nggak ngerti lah. Memang sebenarnya kita agak tersinggung juga gitu. Jadi yang seharusnya perkara pidana ini kan kita gitu lah yang menanganin. Perdata itu sendiri, ada lawyer sendiri gitu. Siapa namanya? Bagas. Jadi ini harusnya dipilah-pilah. Nah, jangan yang hadir harusnya kita, yang dia berdamainya dengan lawyer yang lain gitu. Ini memang agak aneh juga gitu. Nah, inilah banyak ikut campurnya lawyer yang mungkin tidak paham kali dalam hal ini. Untuk kedepannya seperti apa, yang jelas kalaupun ada hal baru nanti saya bisa infokan ke tim untuk mengawal ke penyidik. Semua langsung disidangkan. Saya sih serahkan ke penyidik. Kita serahin ke penyidik ya udah ya. Tergantung dari pihak sana sih. Karena kan yang lebih dulu lapor kan mereka. Jadi kita lihat nanti aja kayak gimana. Oh iya, tadi jadi waktu diperiksa bertiga berderet. Dari paling kanan Agung, tengahnya Virgon, tengahnya Tendri, samping paling kiri ada. Jadi kita berderet tadi, satu ruang. Ada obrolan apa, Bang? Nah, kalau obrolan gimana tadi? Obrolan apa nih maksudnya? Tadi ketemu Virgon, ngobrol apa? Ngobrol biasa aja sih. Biasa aja. Biasa. Lebih ke Sebenarnya nggak ada obrolan, jadi tadi kan mulanya juga sekitar jam 4 ya. Jadi langsung masuk, ditanya, udah selesai, langsung pulang. Tapi berarti apa sependapat juga sama Virgon mungkin, karena kan ini kalian berdua yang dilaporin juga bersenggolan oleh si Inara ya. Sependapat juga berarti sama tadi pendapatnya sama Virgon sendiri bahwa nggak ada itu. Iya, tadi ada beberapa pendapat yang sama kan, juga ada konfrontirnya, juga ada konfirmasi dari supir dengan si Virgon. Belum saya ini belum. Jadi kan kita ada juga laporan di cyber. Sekarang masih proses penyelidikan. Belum sampai saat ini belum ada niat untuk mencabut. Aku ambil hikmahnya aja kali ya, kayak mungkin bisa lebih diikhlasin, bisa lebih dibikin sabar gitu ya, karena mungkin aku kurang sabar kali orangnya ya. Jadi mungkin Tuhan kayak, nih gue kasih lu masalah, udah lu sabar aja gitu. Ya udah, diambil hikmahnya aja kayak buat pelajaran ke depannya kayak gimana.